Terungkap, pria lusuh yang dihina janda miliarder demi sembuhkan anaknya dari koma, transformasi. Kota Jakarta berdenyut setiap detik, tetapi di tengah keramaian itu, Ali, seorang pemuda lusuh berusia 30 tahun, merasa dunia seolah berhenti berputar saat sebuah kabar buruk datang menghampirinya. Senja itu, ketika cahaya matahari merona di balik gedung pencakar langit, jantungnya berdegup kencang menerima panggilan telepon yang mengubah segalanya. Raffi mengalami kecelakaan, dia terjatuh dari ayunan, suara panik sahabatnya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dalam hitungan menit, Ali telah berlari ke rumah sakit dengan perasaan yang tidak bisa diungkapkan, ketakutan, kecemasan, dan harapan bercampur aduk. Saat ia tiba, pandangannya langsung terarah pada putranya, Raffi, yang terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, terhubung dengan berbagai alat medis yang berbunyi monoton. Tubuh kecil itu tampak lemah, dan pernafasan Raffi yang teratur memendarkan nyawa yang rapuh. Ali merasakan dadanya sesak, air mata menggenang saat melihat wajah manis yang seharusnya ceria, justru terpaksa diam. Dokter memberikan kabar buruk, dia dalam koma dan biaya perawatannya terus meningkat. Ali merasa terjebak dalam kegelapan, pergi kemanapun semuanya seolah tertutup. Raffi adalah segalanya baginya, sumber kebahagiaan satu-satunya setelah istrinya pergi, meninggalkannya sendirian. Dalam momen sunyi itu, harapan mulai memudar, namun ia tahu tak boleh menyerah. Raffi harus sembuh. Dengan penuh semangat, Ali berkeliling kota mencari bantuan, namun menghadapi banyak penolakan. Hingga suatu hari, dia mendengar tentang Ibu Clara, seorang janda miliarder yang memiliki kekuatan untuk membantunya. Ali berharap mungkin dia bisa memiliki harapan baru untuk Raffi. Pertemuan itu, di luar dugaannya, tidak membawa apa-apa selain rasa malu. "Apakah kamu ingin memanfaatkan kesedihanku untuk keuntunganmu?" Clara memandangnya dengan tatapan merendahkan. Ali terhenyak, hatinya teriris. Dia hanya ingin menyelamatkan anaknya, bukan diperlecehkan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar saya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Ali merasa tertekan, setiap detik jantungnya dipenuhi ketidakberdayaan. Namun, dalam kegelapan, cahaya harapan muncul. Tetangga-tetangganya berkumpul, menggelar penggalangan dana untuk membantu biaya perawatan Raffi. Mereka mengumpulkan sumbangan, menyebarkan berita, dan memberi semangat. Ali teringat akan nilai-nilai orang tuanya. Kerja keras dan kejujuran adalah pelita dalam kegelapan. Suatu malam di depan rumah sakit, ketika rasa putus asa menyelimuti hati, Clara menghampirinya lagi. Tanpa sengaja, ia mendengar cerita Ali tentang perjuangannya. Keduanya terdiam saat Clara mengingat anaknya yang juga pernah terenggut oleh kecelakaan. Dalam kesedihan yang sama, ikatan di antara mereka mulai terbentuk. Momen itu menuntun mereka pada refleksi mendalam tentang keluarga, harapan, dan nilai hidup. Kisah Ali dan Clara belum berakhir. Ketegangan berlanjut, harapan menyala, dan nasib Raffi masih menggantung. Apa langkah berikutnya yang akan diambil Ali demi menyelamatkan putranya? Kegelapan mungkin akan segera menyisakan cahaya harapan. Hati Ali berdegup kencang saat ia melangkah keluar dari rumah sakit. Dalam pikirannya, berbagai rencana tergambar. Bagaimana cara mendapatkan dana yang diperlukan untuk perawatan Raffi? Setiap wajah yang ia lihat tampak kabur, tidak peduli apakah mereka tersenyum atau tidak. Kebisingan kota menjadi melambat, seolah untuk memberi ruang kepada kesedihan yang terus menggerogoti jiwanya. Pesan di ponselnya dari teman-temannya mengingatkannya tentang penggalangan dana. Mengandalkan komunitasnya, membentuk harapan dari kolaborasi dan jiwa-jiwa baik. Namun seiring dengan harapan, muncul rasa cemas. Apakah cukup?
Apakah semua itu akan membuat Raffi bangkit dari tidur panjangnya? Beberapa hari berlalu, Ali terus mengunjungi rumah sakit, menggenggam tangan kecil Raffi. Terkadang ia bernyanyi, meski suaranya terseok-seok, air mata tak tertahan mengalir. Ia menceritakan banyak hal, bagaimana ayahnya mengajarkan cara bersepeda, atau bagaimana mereka berdua pernah berbagi es krim vanila saat cuaca panas. Dalam setiap cerita, ia berusaha memberi kehidupan kepada semangat kecil itu. Di luar harapan dan ketidakpastian, Clara sering datang melintasi jalur yang sama ke rumah sakit. Setiap kali mereka bertemu, ada jalinan perasaan yang tak terucapkan. Clara tak pernah melupakan sakitnya kehilangan anak. Namun perlahan-lahan, setiap tatapan mereka mengisyaratkan sesuatu lebih dalam. Telah terjalin ikatan yang tak terduga antara seorang ayah yang berjuang untuk anaknya dan seorang janda yang berusaha meraih kembali kekuatan yang hilang. Suatu sore, Clara mengajak Ali berbicara di luar, jauh dari hiruk-pikuk rumah sakit. Ali, Clara tampak ragu. Aku ingin menawarkan sesuatu. Suaranya pelan, hati-hati. Ali mengangkat alis, menanti kelanjutan. Aku punya sedikit dana yang selama ini aku simpan untuk tujuan amal. Selain itu, aku juga memiliki koneksi yang mungkin bisa membantumu. Ali memandang Clara tajam, terkejut dan rasa ingin tahunya terbangun. Benarkah? Tapi Ali mulai merasa was-was. Kenapa kau mau membantuku? Clara menarik nafas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Karena meskipun aku tidak mengenalmu dengan baik, aku tahu rasa sakit ini masih terlalu segar dalam ingatanku. Dan entah kenapa, aku merasa kita bisa melalui ini bersama. Rasa harapan yang sempat redup berkilau kembali. Ali merasa terharu. Namun dalam hatinya, keraguan tetap menggerogoti. Tapi mengapa aku percaya bahwa ini tidak hanya akan berakhir seperti sebelumnya? Hari demi hari berjalan. Setiap detik terasa lebih berat ketika Raffi tak kunjung bangun. Ali berusaha sekuat tenaga untuk tidak tenggelam dalam kesedihan. Momen-momen kecil di mana Raffi tersenyum dalam mimpinya membakar semangatnya untuk terus berjuang. Suatu malam, setibanya di rumah, Ali menerima pesan suara dari Clara. Ali, aku telah berbicara dengan beberapa dokter spesialis. Mereka bersedia membantu. Mari kita atur pertemuan. Detak jantungnya melambat, harapan kembali membara. Namun, saat ia menutup aplikasi pesan, suara samar dari dalam hati membisikkan ragu. Haruskah ia mempercayai Clara sepenuhnya? Apakah ini semua bisa berjalan sesuai harapan? Ketika harapan dan ketakutan bertabrakan dalam diri Ali, saatnya untuk keputusan penting. Apakah dia akan menerima bantuan Clara yang mungkin mengubah nasib Raffi, atau tetap berjuang sendiri dengan angan tak berujung? Dengan ketegangan yang membara, Ali mengingat cerita-cerita manis yang ia ceritakan kepada Raffi. Momen kebenaran semakin dekat. Hari itu, udara pagi terasa penuh harapan. Matahari mulai memancarkan cahaya lembutnya, namun Ali masih berjuang dengan pikirannya. Di satu sisi, Clara dengan tawarannya yang menggugah, memberi semangat baru. Di sisi lain, bayang-bayang keraguan menghantui. Apakah ia berani membuka diri lagi? Melangkah menuju rumah sakit, Ali merasakan getaran dingin di tangan saat ia menggenggam ponselnya. Cukupkah bantuan orang lain untuk menghidupkan impian kecilnya? Mengingat Raffi, hatinya bergetar. Aku harus melakukan yang terbaik, gumamnya perlahan. Di rumah sakit, suara monitor yang bergetar menyapa telinganya. Raffi terbaring, wajahnya tampak tenang dalam kesunyian. Ali duduk, menggenggam tangan putranya, merasakan kehangatan yang perlahan menghilang. Ia ingin bisa berbicara, meneruskan cerita yang tak pernah selesai. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita tentang keceriaan musim panas, tentang harapan yang sekarang menggantung seperti awan di langit kelabu. Tiba-tiba, pintu ruang rawat terbuka. Clara muncul dengan senyum ringan di wajahnya, memegang beberapa berkas. Ali, mari kita bicarakan rencana kita, ujarnya. Ali merasa harapan baru timbul saat melihatnya. Clara mulai menjelaskan, aku sudah berbincang dengan beberapa dokter di rumah sakit ini. Mereka mau membantumu, Ali. Kita butuh menciptakan kampanye penggalangan dana, dan aku bisa membantu mengaturnya. Ali menatap Clara, ada secercah harapan di balik kata-katanya.
Tapi, apakah itu cukup? Tanyanya, ragu. Clara mengangguk. Dengan hati-hati melanjutkan, kita tidak bisa hanya menunggu, kita harus berjuang. Aku sudah menyusun strategi, mempersiapkan beberapa media sosial dan menghubungi orang-orang yang bisa membantu. Satu bagian dari Ali bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang janda yang telah merasakan kehilangan memikirkan dirinya? Namun, rasa terima kasih mengantarkan rasa harapan mengemiriahkan hatinya. Baiklah Clara, kita coba. Aku butuh semangat ini, jawabnya, suaranya bergetar. Setelah mengambil keputusan, segala sesuatu seolah berjalan lebih cepat. Mereka mulai mengumpulkan informasi, membentuk tim kecil dari komunitas. Ali merasa seperti terbang, bersemangat dengan setiap langkah yang diambil. Beberapa teman dekatnya datang membantu, menawarkan waktu dan tenaga mereka. Ketika malam tiba, Ali dan Clara duduk di kursi taman dekat rumah sakit. Lampu lembut mengelilingi mereka, menciptakan suasana tenang di tengah kesibukan kota. Ali, Clara mulai dengan nada serius. Aku ingin kau tahu, aku melakukan ini karena aku tidak ingin ada orang lain mengalami kesedihan seperti yang aku alami. Kita bisa mengubah nasib Raffi, katanya penuh harap. Tatapan Ali menembus dalam mata Clara. Ada ketulusan di sana, dan dia merasakan jalinan perasaan yang lebih dalam di antara mereka. Aku ingin mempercayai ini, tekadnya. Namun, saat senyumnya merekah, kata-kata dalam hatinya berbisik, apakah kita akan berhasil? Malam kian larut, namun semangat itu tidak padam. Pagi harinya, Ali menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk kampanye yang akan diluncurkan. Ia merasakan setiap detak jantungnya penuh tujuan. Momen ini bisa menjadi titik balik. Raffi, di saat terjaga, akan melihat semua ini. Hari-hari penuh rencana dan persiapan berjalan, dan mendekati hari peluncuran, rasa cemas kembali muncul. Ali duduk sendiri di bangku taman tempat Clara dan ia sering berbincang. Ponselnya bergetar, dan saat ia membuka pesan, aliran energi dalam dirinya surut. Pesan dari seorang teman lama muncul. Ali, ada yang ingin kukatakan, tentu kau ingat waktu kita. Ali mengerutkan kening, ada sesuatu di dalam pesan itu yang terasa tidak nyaman. Berkerut dahi, ia membaca lebih dalam, terperangkap dalam keraguan baru. Apa yang akan terjadi, pikirnya saat ragu menyelimuti hatinya sekali lagi. Dalam sekejap, semua harapannya terhuyung. Apakah dengan semua ini, Clara benar-benar bisa membantu? Keterlibatan perasaan tampaknya makin rumit. Ali menggenggam erat ponselnya, bertanya pada diri sendiri. Apakah aku siap untuk apa yang akan datang? Panggilan dari masa lalu baru saja mengacak segala sesuatu yang sudah ia bangun. Ali duduk terdiam, tatapannya kosong menembus layar ponsel. Pesan dari temannya itu terus berputar dalam pikirannya. Pikirannya berbisik, apa maksudnya? Kecemasan membuat jarinya bergetar. Dengan penuh keraguan, ia menjawab pesan tersebut. Setelah sejenak, jawabannya datang. Aku harus bertemu denganmu. Ada sesuatu yang penting tentang Raffi. Jantung Ali berdebar kencang. Apa yang mungkin bisa dikatakan seseorang yang telah lama pergi dari kehidupannya? Apakah ini berkaitan dengan penyakit Raffi? Ia berdiri, bertekad untuk bertemu, meskipun rasa berdebar tak bisa ia hindari. Setibanya di kafe tempat mereka sepakat bertemu, suasana di dalamnya terasa mencekam. Langit yang kelabu di luar menciptakan bayangan pesimis di hatinya. Ia menemukan teman lama itu, Ahmad, sedang duduk di sudut. Pria dengan raut wajah letih dan pakaian tak terawat, tampak seolah membawa beban yang berat. Ali lantas mengambil tempat duduk di hadapannya. Apa yang ingin kau katakan? Suaranya terdengar lebih tajam dari yang ia inginkan. Ahmad menatap Ali dengan mata penuh penyesalan. Aku tahu, saat-saat sulit yang kau hadapi. Bacaannya bersambung ke hidup kita yang lalu. Raffi, dia bukan hanya anakmu. Dia juga terhubung dengan masa lalu kita. Pernyataan itu membuat Ali terdiam. Apa maksudmu? Waktu itu, ketika kita masih remaja, kita pernah membuat janji. Janji untuk menjaga satu sama lain. Ketika aku pergi, aku meninggalkan segalanya, termasuk janji itu. Sekarang, aku merasa tertanggung untuk kembali. Ahmad menjelaskan, suaranya bergetar. Ali merasakan berbagai emosi bergemuruh dalam dirinya. Ia ingin marah, merasa dikhianati.
Tetapi dalam hati, ia merasakan ada kebenaran di balik kata-katanya. Jadi, apa yang bisa kau lakukan? Kau pergi tanpa kabar bertahun-tahun. Ahmad menghela napas. Aku punya informasi, Ali, tentang pengobatan Raffi, biaya, dan mereka yang bisa membantu. Kau tidak perlu melakukan ini sendirian. Ali merasa harapan dan keraguan berbenturan dalam jiwanya. Tapi, apa yang kau dapatkan dari semua ini? Kenapa sekarang, setelah bertahun-tahun? Karena aku menyesali keputusanku. Aku ingin menebus kesalahanku. Miliki kepercayaan padaku, Ali. Dengan semua ini, kita bisa membantu Raffi. Ahmad berusaha meyakinkan. Ali menatap tajam ke dalam mata Ahmad. Ada harapan yang menyala, tetapi juga campur aduk dengan emosi mendalam. Sesuatu dalam diri Ali bergetar. Keinginan untuk menyelamatkan Raffi melawan rasa sakit akibat pengkhianatan di masa lalu. Namun, apakah ia bisa mempercayainya lagi? Tunggu, kata Ali, teringat akan Clara. Ia teringat pada semangat yang dibangkitkan Clara dan rencana yang telah mereka buat. Aku harus berbicara dengan Clara terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Ahmad mengangguk, tampak menyetujui. Mereka keluar dari kafe dengan langkah pelan. Udara di luar semakin dingin. Ali merasakan ketegangan dalam setiap langkah. Sekarang, apa yang akan ia sampaikan kepada Clara? Saat ia berbalik ke arah mobilnya, hatinya terasa berat. Koneksi antara masa lalu dan masa kini tampak seperti jaring yang rumit. Ali, hadapilah. Apakah sangat penting untukmu? Keberhasilan Raffi tergantung padamu, bisik hatinya. Malam itu, saat kembali ke rumah sakit, ia mencari Clara di taman. Suasana terasa sama, tetapi semua terasa berbeda baginya. Apakah dia siap untuk berbagi semua ini? Dalam benaknya, keraguan dan harapan kembali bergemuruh. Ketika menemukan Clara, senyum yang biasa ia lihat kini terasa penuh pertanyaan. Ali, apa kabar? Bagaimana persiapan kampanye? Ali menghela napas dalam, berusaha mengumpulkan pikirannya. Clara, aku ada sesuatu yang harus disampaikan tentang Raffi dan... Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tatapan Clara menunjukkan kekhawatiran yang luar biasa. Ada apa? Kau terlihat tidak tenang. Dengan suara yang bergetar, Ali merasa jujur adalah yang terbaik. Ia mengungkapkan semua, informasi dari Ahmad tentang Raffi, tentang masa lalu yang terhubung secara mengejutkan. Setiap kata terucap dengan pelan, namun setiap detaknya penuh ketegangan. Ketika ia selesai, Clara terdiam sejenak. Apa mungkin semua ini seolah kebetulan? Ali merasakan jantungnya berdegup keras, harapan palang dalam dirinya. Clara, kita mungkin bisa memperjuangkannya jika kita bekerja sama, tapi aku butuh dukunganmu lebih dari sebelumnya. Clara mengangguk, matanya berbinar, tetapi ada keraguan yang tersisa. Kita harus memikirkan langkah selanjutnya. Pertanyaan itu menggantung di udara malam yang dingin. Ali menyadari satu hal, ada lebih banyak yang dipertaruhkan daripada sekedar kampanye. Pertiga jalan menuju ketidakpastian, mereka harus berani menghadapi apapun yang muncul di depan mereka. Apakah kita akan mampu menghadapi semua ini? Tanya Ali dalam hati. Namun, waktu terus berjalan, dan jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa ia hindari. Hari itu, suasana di rumah sakit semakin mencekam bagi Ali. Tiap langkahnya terasa berat, dan pikirannya tak henti-hentinya berlumuran kecemasan. Apakah yang akan dia katakan pada Clara bisa membangkitkan harapan bagi Raffi? Begitu banyak yang dipertaruhkan. Semua kembali terasa seperti permainan tebak-tebakan yang menakutkan. Sesampainya di depan ruang rawat Raffi, Ali menarik napas dalam-dalam. Pandangannya menelusuri ruangan. Raffi terbaring lemah di atas ranjang, penampilannya semakin menyedihkan. Monitor di sampingnya mengeluarkan bunyi bip yang monoton. Jantung Ali berdegup kencang. "Anakku, aku akan berjuang untukmu," ujarnya dalam hati. "Ali, tenanglah," suara Clara tiba-tiba memecah keheningan. Ia muncul di belakangnya, tampak cemas. "Bagaimana?" Ali menggelengkan kepala, kata-kata belum sepenuhnya keluar dari mulutnya. Ia memutuskan untuk menunggu momen yang tepat saat pikirannya bisa lebih jelas. Namun, Clara seolah bisa merasakan ketegangan yang berkumpul di antara mereka. "Apakah sesuatu yang buruk terjadi?" Clara bertanya. Suara lembutnya menyentuh hati Ali. Ia melihat Clara, wajahnya menyimpan 1000 harapan dan rasa khawatir. "Kau bisa memberitahuku."
Ali mengalihkan pandangannya dari Raffi, menatap dalam-dalam ke mata Clara. Ada sesuatu yang datang dari masa lalu, tentang Raffi dan Ahmad, jelasnya. Wajah Clara berubah. Ahmad, kenapa dia? Dia bilang dia bisa membantu, ujar Ali, suaranya bergetar. Ia merasakan getaran penuh keraguan yang sama di benaknya. Dia punya informasi tentang pengobatan, tentang bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan untuk Raffi. Clara terdiam, mulutnya terkatup. Ekspresinya berjuang antara skeptisisme dan harapan. Ali, kau yakin bisa mempercayainya? Dia pergi bertahun-tahun lalu, Clara. Aku merasa bingung, tetapi ada sesuatu dalam hatiku yang bilang bahwa ini mungkin kesempatan kita, jawab Ali, dengan penuh keyakinan yang kian goyah. Clara memandang Raffi dengan tatapan yang penuh harap. Jika ini benar, kita harus memikirkan fantastisnya. Namun, kita juga perlu bersiap menghadapi kenyataan. Kenapa sekarang? Kenapa dia tiba-tiba muncul? Tanya Ali, lebih pada dirinya sendiri. Pasti ada alasan, Clara menjawab, berusaha meneguhkan lagi meski dia sendiri merasa ragu. Mungkin dia benar-benar merasakan penyesalan. Kita perlu menggali lebih dalam, berinvestigasi medannya dengan hati-hati. Ali merasakan gelombang variasi emosi menyentuh dirinya. Ada harapan, tetapi juga ketakutan yang mendalam. Jika ini tidak berhasil, jika semua ini hanya sebuah ilusi putus asa? Clara, bagaimana kalau kita pergi menemui Ahmad bersama? Kita bisa mempertanyakan semuanya, kita tidak bisa hanya duduk di sini, ujar Ali, bertekad. Clara mengangguk, dan mereka berdua melangkah keluar ruangan, kembali ke kafe tempat mereka pertama kali menemu Ahmad. Sebuah perasaan bergetar di dalam diri Ali, harapan, tetapi dalam kegelisahan. Akankah perjalanan ini membawa mereka pada sesuatu yang lebih baik? Di jalan menuju kafe, langkah mereka beriringan. Clara menghela napas panjang. Ali, tidak peduli apapun yang terjadi selanjutnya, aku di sini. Kita akan hadapi semuanya bersama. Ali merasakan kedekatan di antara mereka. Dalam hati, dia tahu inilah saatnya untuk menyatakan ketegangan dan harapan. Bukankah perjalanan terbaik selalu dimulai dengan sebuah langkah? Dengan semangat mengejar perjalanan ini, mereka tiba di kafe. Ahmad sudah menunggu di tempat yang sama, terlihat lebih gelisah dari sebelumnya. Ali, Clara, senang kalian datang. Kita perlu berbicara. Suara Ahmad tampak tegang, dan Ali merasakan sekuatnya dorongan untuk mendengarkan. Namun di dalam pikirannya masih terbayang satu pertanyaan besar. Apakah Ahmad benar-benar bisa diandalkan? Jantung Ali berdebar-debar, dan saat mereka duduk di depan Ahmad, semua bisa berkatakan, "Apa sebenarnya yang kau tahu? Mengapa kau datang sekarang?" Sebelum Ahmad sempat menjawab, Ali merasakan hawa dingin menyergap sekujur tubuhnya. Ini adalah permulaan dari ketegangan yang belum pernah ia perkirakan sebelumnya. Ahmad mengepalkan tangannya di atas meja. Tatapannya tidak teralihkan dari Ali dan Clara. "Kalian tidak akan percaya apa yang aku temukan." Suaranya bergepar, seolah diselimuti oleh ketakutan dan rasa bersalah. "Aku sudah melacak beberapa informasi rahasia mengenai pengobatan yang bisa membantu Raffi." Ali dan Clara saling memandang, harapan dan skeptisisme bertarung di dalam hati mereka. "Apa maksudmu, Ahmad?" tanya Clara, mencoba mempertajam fokusnya. "Kau memang tahu obatnya?" "Ini tidak sesederhana itu," Ahmad menjawab, menarik napas dalam-dalam. Ahmad mengepalkan tangannya di atas meja. Tatapannya tidak teralihkan dari Ali dan Clara. "Kalian tidak akan percaya apa yang aku temukan." Suaranya bergetar, seolah diselimuti oleh ketakutan dan rasa bersalah. "Aku sudah melacak beberapa informasi rahasia mengenai pengobatan yang bisa membantu Raffi." Ali dan Clara saling memandang, harapan dan skeptisisme bertarung di dalam hati mereka. "Apa maksudmu, Ahmad?" tanya Clara, mencoba mempertajam fokusnya. "Kau memang tahu obatnya?" "Ini tidak sesederhana itu," Ahmad menjawab, menarik napas dalam-dalam. "Apa yang aku dapatkan adalah metode pengobatan baru yang sedang diuji. Namun, ini melibatkan beberapa risiko, dan ada biaya tinggi yang terkait." "Biaya tinggi?" Ali sedikit terkejut. "Seperti berapa banyak?" Ahmad menundukkan kepala, tidak berani menatap mata mereka. "Setidaknya 200 juta rupiah." 200 juta? Clara langsung merasakan ketegangan. "Kau tahu keadaan kami, Ahmad.
Kami tidak punya uang sebanyak itu. Ali mengelus kepala Clara, berusaha menenangkannya sementara dirinya sendiri berjuang menghadapi kenyataan. Tapi kami harus mencoba. Jika ini dapat memberi harapan untuk Raffi. Ahmad menarik napas panjang dan mulai bercerita. Aku tidak datang secara kebetulan. Aku sudah berbicara dengan beberapa orang yang bisa membantu. Mereka bersedia memberikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi. Tapi ini mungkin satu-satunya jalan kita. Pinjaman? Dari siapa? Tanya Clara, matanya melebar. Orang-orang di dunia bawah. Ahmad menjawab, suaranya semakin pelan, seolah takut disadari orang-orang lain. Mereka bisa membantu, tapi kalian harus siap dengan konsekuensinya. Ali merasakan sekuatnya hatinya berdegup. Ini adalah dunia yang tidak ingin dijangkau. Apakah kita benar-benar harus mempertaruhkan segalanya? Clara tercenung, pikirannya berputar. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah kesempatan yang tidak boleh mereka sia-siakan. Tapi siapa yang bisa menjamin Raffi akan sembuh? Tidak ada yang bisa menjaminnya, Ahmad menjawab lembut. Tapi jika kita tidak mencoba, kita akan kehilangan semuanya. Raffi sudah sangat lemah dan waktu tidak berpihak pada kita. Ali menatap keluar jendela kafe, melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang, mengingat semua impian dan harapan yang pernah ia miliki bagi Raffi. Bagaimana jika semua ini sia-sia? Semua ketakutan dan keraguan mencuat dalam kepalanya. Tapi yang tidak kita harapkan Ahmad adalah jika Raffi tidak bisa bertahan dalam proses ini. Dia kemudian menatap Clara, yang wajahnya bersinar dengan sedikit harapan. Clara, apa kau pikir kita harus mengambil risiko ini? Bertaruh pada kebaikan seseorang yang pernah melukai kita? Clara menggigit bibirnya, berjuang antara harapan dan pelindung bagi Raffi. Ali, jika ada peluang bagi Raffi, kita harus berjuang untuknya. Kita tidak boleh mundur sekarang. Ali merasa air matanya menggenang. Tapi bagaimana jika kita gagal? Bagaimana jika semua ini malah menghancurkan saya dan Raffi? Kalau begitu, kita harus merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Clara memberi jawaban, menggenggam tangan Ali. Ahmad yang melihat kedua orang itu berjuang dengan keputusan mendalam, merasa betapa besar cinta mereka terhadap Raffi. Kalian tidak sendirian, aku akan membantu dalam segala cara yang aku bisa. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga harapan. Suasana di meja itu terasa tegang, tetapi ada ember harapan yang kembali menyala. Ali, meskipun berat, tahu bahwa keputusannya harus dibuat segera. Waktu terus berjalan, dan Raffi tak bisa menunggu lebih lama. Baiklah, mari kita lakukan ini, Ali akhirnya mengatakannya. Tapi, kita melakukan ini dengan penuh perhitungan. Satu langkah dalam gelap, Ahmad berusaha memberikan dukungan. Ali mengalihkan pandangannya ke Clara, yang bulir air matanya mulai mengalir. Kita akan berjuang bersama ya, tidak ada yang akan kita tinggalkan di belakang. Selamanya bersamamu, Ali, jawab Clara, suaranya bergetar, tetapi tekadnya bulat. Saat mereka bersiap untuk langkah selanjutnya, jantung Ali berdentung keras, menyadari bahwa keputusan ini bisa menjadi titik balik dalam hidup mereka. Harapan dan ketakutan berbaur menjadi satu, dan di luar kafe, hujan mulai turun. Jika ini adalah kebenaran pertama dari perjalanan kita, pikir Ali, apalagi yang akan terungkap seiring langkah-langkah berani ini. Dengan itu, sebuah lampu harapan berpendar dalam kegelapan dan jangkauan mereka akan kebenaran baru dimulai. Ketika langkah-langkah mereka membawa ke dunia yang tidak dikenali, hati Ali berdebar kencang. Mereka bertiga meninggalkan kafe. Hujan yang semula hanya rintik-rintik, kini mengalir dengan deras, menyelimuti suasana di luar dengan nuansa kelam. Jalanan bersinar bercahaya, aksen lampu jalan dimantulkan dalam genangan air, seolah memperingatkan mereka tentang pilihan yang telah mereka ambil. Mungkin kita bisa mencari informasi lebih lanjut tentang obat itu. Clara menyerukan harapan di tengah kebisingan hujan. Kita perlu tahu lebih banyak tentang metode pengobatan ini dan siapa yang terlibat. Ahmad mengangguk setuju. Ya, kita bisa mencoba bertanya pada orang-orang yang udah berpengalaman atau yang pernah ada dalam situasi serupa. Pastikan kita tidak salah langkah. Ali merasa beban di bahunya semakin berat, tetapi semangat Clara dan Ahmad memberikan sedikit tenaga. Kalau begitu, kita harus berkoordinasi. Kita cari informasi dari semua sumber yang ada. Kita tidak boleh gagal, gumamnya.
Malam itu terasa sangat panjang, berbagai ide dan skenario mulai dituliskan dalam pikirannya. Ketika mereka kembali ke rumah, semuanya tampak hampa dan sunyi. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi tawa, kini terasa dingin dan sunyi. Raffi terbaring lemah, wajahnya pucat, dan nafasnya teratur namun lemah. Clara merangkul Raffi dengan lembut, memegang tangan halus sang adik. Kita akan berjuang untukmu, Raffi. Kami akan melakukan apapun demi kesembuhanmu, bisiknya sambil menahan tangis. Ali duduk di samping mereka, mengusap punggung Clara. Dia merasakan getaran cinta di antara ketiganya, meski dalam kegelapan dan ketidakpastian. Keesokannya, tidak ada waktu yang terbuang. Clara dan Ahmad memulai pencarian mereka. Dari internet hingga mendatangi rumah sakit, mereka bertanya ke sana kemari, berharap menemukan titik terang. Setiap langkah yang mereka ambil seakan memberi mereka kejelasan baru, sekaligus menambah rasa was-was. Suatu ketika, Clara menerima pesan dari seorang mantan rekan yang bekerja di rumah sakit. "Aku dengar ada penelitian baru di klinik dekat sini yang mungkin bisa membantumu," tulisnya. Jari Clara mengetik cepat, pertanyaannya jelas dan penuh harapan. Di sisi lain, Ali tidak bisa menahan rasa curiga. Kita benar-benar akan menemui orang-orang yang tidak kita kenal? Apa kita sudah siap dengan risiko ini? Pikirnya sambil menyimak ramainya jalanan di luar. Tak lama kemudian, Clara dan Ahmad kembali dengan berita. Mereka berencana untuk menemui seorang dokter yang berpengalaman dalam pengobatan eksperimental di klinik yang disebutkan. "Dia mungkin bisa memberi kita informasi lebih tentang peluang ini," ujar Clara dengan berapi-api. Ali dan Clara duduk berhadapan, mendalami makna dari keputusan yang akan mereka ambil. "Jika kita pergi dan tidak mendapatkan jawaban, kita mungkin sudah mengorbankan waktu berharga kita," ucap Clara berusaha menegaskan. Ali menatap mata Clara, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan beban harapan menyelubungi kegelapan di dalam jiwanya. Namun, sekaligus timbul keraguan. Tapi, bagaimana jika semua ini hanya ilusi? "Tapi, jika ini bisa menyelamatkan Raffi," jawab Clara tegas, "kita tidak bisa mundur sekarang." Mereka menyiapkan diri, mempersiapkan mental untuk serangkaian pertanyaan yang mungkin saja bisa mengubah nasib Raffi. Saat mereka melangkah keluar dari pintu, angin dingin melewati kulit mereka, seolah mengingatkan bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Di klinik, suasana ramai dan menegangkan. Detak jantung Ali semakin cepat ketika mereka memasuki ruangan yang terperinci, berwarna putih, dengan aneka peralatan medis yang terpasang rapi. Disinilah, di antara harapan dan ragu, mereka berhadapan dengan kebenaran yang bisa mengubah segalanya. "Aku harap ini semua bukan jalan berliku," gumam Ali dalam hati. Apakah mereka akan menemukan jawaban yang menggembirakan atau justru jalan yang gelap di depan mereka? Tanda tanya menggantung di atas benak mereka, menanti keputusan yang akan menentukan segalanya. Ketika mereka melangkah ke dalam klinik, aroma antiseptik memenuhi udara, menciptakan suasana yang dingin dan menegangkan. Ali mengedarkan pandangannya, ruangan yang terang benderang, lampu-lampu neon berkilau, seolah menggoda harapan di dalam hati yang ragu. Clara dan Ahmad mengikuti langkahnya, wajah mereka mencerminkan campuran ekspektasi dan kecemasan. "Dokter ini memang terkenal, tapi kita tidak tahu apapun tentang metode yang digunakan," kata Ahmad dengan suara bergetar. "Apa kalau ternyata berbahaya?" Clara merangkapkan tangan Ali, menggenggamnya erat. "Kita tidak bisa mundur, ini saja harapan kita," bisiknya, menegaskan keyakinan meski ada sedikit ketakutan di matanya. Dalam rangka tunggu yang semakin panjang, Ali merasakan desakan emosi. Raffi, adik mereka, terbaring lemah. Setiap detak jantungnya seperti mengingatkan bahwa mereka bertiga tidak memiliki pilihan lain. Apakah mereka akan berani menuntut harapan yang bisa membawa Raffi kembali? Atau kekhawatiran akan menenggelamkan mereka dalam gelapnya ketidakpastian? Berharap kegelapan tidak akan menelan semua yang mereka miliki. Sebuah pertanyaan menggantung. Berapa banyak lagi yang akan mereka korbankan demi harapan ini? Malam itu, suasana rumah terasa sangat sunyi. Hanya suara detakan jam dinding yang pecah di tengah keheningan. Ali, Clara, dan Ahmad duduk bersama di ruang tamu. Sorot mata mereka memandang satu sama lain.
Setiap wajah menyimpan pergulatan emosi yang tak terucapkan, seolah kata-kata bisa memperburuk ketidakpastian yang ada. Ali, suara Clara memecah keheningan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Raffi butuh keputusan. Kita butuh keputusan. Ali menunduk. Ia merasakan beban tanggung jawab menekan bahunya. Bukan hanya tanggung jawab untuk Raffi, tetapi juga untuk Clara dan Ahmad, sahabat yang ia cintai. Semua orang berharap kepadanya. Tapi bagaimana jika kita salah mengambil keputusan? Apa yang akan terjadi pada Raffi? Kalau kita tidak mencoba, kita justru membiarkan dia seperti ini selamanya. Aku tidak bisa membayangkan melihatnya terus berjuang tanpa melakukan apa-apa, jawab Ahmad, suaranya penuh semangat. Kita harus bersikap berani. Ali mencermati wajah sahabatnya. Ada lelah di mata Ahmad, tetapi di baliknya ada keteguhan yang tak bisa diingkari. Clara menggenggam tangan Ali lebih erat, seakan berusaha mentransfer semua kekuatannya. Dalam momen itu, Ali bisa merasakan cinta dan harapan yang menempel dalam genggaman itu. Akhirnya, dia menganggukkan kepala perlahan. Baiklah, kita akan lakukan ini. Kita akan berbicara dengan Raffi besok. Dalam harapan mereka, kembali terbersit kerentanan. Ketika tidur malam itu, rindu menetes di sudut matanya. Ali tidak dapat menjauhkan pandangan dari wajah mungil Raffi di sofa. Dalam tidur yang gelisah, ia bermimpi, menyaksikan adiknya berlari di taman, tertawa dengan ceria. Namun ketika ia mencoba merengkuh Raffi, bayang-bayang itu menghilang. Keesokan paginya, ketika matahari mulai menampakkan sinarnya, mereka berkumpul di sekitar Raffi. Wajah adik mereka terbaring lemah, napasnya terdengar tenang, namun memberi kesan seolah dunia luar tidak lagi berarti. Raffi, suara Clara bergetar saat menggenggam tangan kecil sang adik. Kami telah menemukan sesuatu yang bisa membantu, sebuah cara yang mungkin bisa membawamu kembali. Ali menelan ludahnya. Bagaimana menjelaskan metode yang tak dikenal ini? Ketakutan dan harapan perasaan bercampur dalam hatinya menyusun kalimat. Dia akan mendapat perawatan baru sayang, Dr. Arman akan membantumu. Kami percaya ini bisa berhasil, tambahnya dengan lembut. Berharap setiap kalimat itu bisa menyentuh hati Raffi. Sekedar berhektar harapan, Ali menatap mata Raffi, berharap ada tanggapan meski dari sudut manapun suatu isyarat. Namun, yang dia dapatkan hanya hening. Ah, jika saja Raffi bisa mendengar suara kasih sayangnya. Rasa bersalah merayap perlahan, tetapi fokus mereka tidak boleh pudar. Hari-hari berlalu, setiap hari, Clara, Ahmad, dan Ali menyempatkan waktu untuk datang ke rumah sakit, menyanyikan lagu-lagu yang Raffi suka, menceritakan lelucon, dan menceritakan tentang apa yang terjadi di lingkungan mereka. Mereka berusaha mengatasi segala rintangan, menjaga harapan tetap hidup di antara emosi yang menggelora. Di saat-saat sempit, ketika pekerjaan dan kenangan terasa berlawanan, harapan mulai mendapati bentuknya. Satu sore, ketika Clara menceritakan kisah tentang kucing yang lucu, tiba-tiba Raffi bergerak. Semua terfokus pada kejadian kecil itu, nafas mereka tercekat. Apakah itu Raffi? Clara bertanya penuh harap. Ali merasa debar jantungnya kencang. Raffi tetap terdiam, tetapi kegembiraan itu seperti menyiram api yang telah redup dalam hati mereka. Semoga itu pertanda baik, Ali berbisik, matanya berkilau. Tetapi, keajaiban itu masih harus diuji saat keputusan untuk melanjutkan perawatan akan segera diambil. Dengan menyadari hal itu, Ali bergetar. Keputusan itu mendesak untuk segera dibuat. Bagaimana jika bekas harapan hanya menjadi sumber luka yang tak terbasuh? Saat itu, satu pertanyaan melintas di benak. Dapatkah mereka bertahan jika harapan itu ternyata berujung pada kekecewaan? Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah berhari-hari penuh perjuangan dan kesabaran, Ali, Clara, dan Ahmad berdiri di depan pintu ruang rawat Raffi. Matahari bersinar hangat, seakan memberi mereka semangat baru. Tindakan selanjutnya adalah memastikan Raffi mendapatkan perawatan yang sudah lama mereka perjuangkan, metode eksperimen yang diharapkan bisa menghidupkan kembali sinar di mata anak kecil itu. Ali merasa berdebar, campuran rasa cemas dan harapan meluap-luap di dadanya. Ini saatnya Raffi, kita akan berjuang bersamamu, bisiknya, meskipun Raffi masih terbaring tak berdaya.
Setiap detak jantung Ali terasa bising di telinganya, memekakan kesunyian. Dokter Arman berdiri di depan mereka, wajah serius namun penuh harapan. Kami sudah menyiapkan segala sesuatunya. Prosedur akan dimulai dalam beberapa menit. Apakah Anda semua sudah siap? Ali menatap Clara dan Ahmad, mengangguk seakan memberikan semangat. Kita sudah siap, jawabnya mantap, walau hatinya bergetar. Tangan kecil Raffi terasa dingin di genggamannya. Ia berdoa dalam hati, meminta agar segala usaha ini tidak sia-sia. Proses dimulai, Ali dan Clara dipersilahkan menunggu di luar. Keduanya duduk di bangku rumah sakit, menunggu dengan harapan yang tak terucapkan. Setiap detik terasa seperti 1 jam, momen-momen kecil kembali terpikirkan. Tawa Raffi saat mengemudikan sepeda, senyumnya saat makan es krim, semua kenangan indah mengalir dalam pikiran, semakin menambah berat harapan mereka. 1 jam berlalu, Ali bergetar dalam ketidakpastian, wajahnya pucat. Ini semua berjalan baik, bukan? Tanyanya kepada Clara, berusaha menahan kesedihan yang menghimpit. Walau berharap penuh, mata Clara mencurahkan kecemasan yang sama. Namun, saat pintu ruang perawatan terbuka, semuanya berubah. Dokter Arman muncul, wajahnya tidak memberi isyarat apapun. Jantung Ali berdetak cepat, menunggu hasil yang telah ia impikan. Bagaimana? Bagaimana dengan Raffi? Tanyanya penuh harap. Prosedur berjalan lancar, kami sudah melakukan yang terbaik. Sekarang kita tunggu, jawab Dokter Arman pelan. Ali merasakan sebuah beban terangkat, tetapi harapan belum sepenuhnya bersemi. Setelah prosedur, mereka tidak bisa langsung menjenguk Raffi. Hanya beberapa jam kemudian, pintu ruangan terbuka dan 1 perawat keluar. Silahkan masuk, katanya lembut. Ali dan Clara melangkah mendekat, hati mereka berdegup kencang. Raffi terbaring di ranjang, tampak lebih damai dari sebelumnya. Monitor di sampingnya bersuara lembut, seolah meyakinkan mereka bahwa harapan belum hilang. Clara menggenggam tangan Raffi, mengusapnya lembut. Raffi sayang, kami di sini. Taruhan suara Clara sesekali bergetar. Mereka menunggu, merasakan keheningan yang menekan. Setiap detik, Ali berdoa dalam hati. Namun, 1 jam tidak membuat perubahan, hingga akhirnya Raffi perlahan membuka matanya. Matanya tampak kabur, namun ada kilasan kesadaran. Ayah, suaranya terasa lalai, tapi cuaca menjelma harapan. Ayah di sini, Raffi, di sini, jawaban Ali penuh emosi. Dia merasa seolah terbang. Raffi, anaknya, akhirnya kembali. Dari sudut ruangan, Clara terisak. Kita berhasil, teriaknya hampir tidak percaya. Raffi tampak bingung, tetapi senyumnya perlahan mengembang. Suara mesra ayah dan ibu yang selalu didendangkan menuntunnya kembali ke dunia. Ali membungkuk dan menggenggam erat tangan putranya, menyeka air matanya. Rasa lega memenuhi ruang mereka. Harapan telah kembali. Pengobatan itu berhasil, bisik Clara. Kita akan terus berjuang hingga Raffi sembuh sepenuhnya. Hari-hari berlalu dengan semangat baru. Raffi menjalani perawatan dan mulai pulih berlahan. Ali dan Clara menjadi semakin dekat, saling menguatkan dalam setiap langkah. Hubungan mereka bertransformasi dari saling mendukung menjadi ikatan yang tak terpisahkan. Mereka tidak pernah melupakan perjalanan panjang ini, bukan hanya sekedar perjuangan untuk menyelamatkan Raffi, tetapi juga perjalanan untuk menemukan kekuatan dan kebersamaan di dalam diri mereka. Setiap tetes air mata dan usaha adalah bagian dari harapan ini, ungkap Ali suatu malam, saat menghabiskan waktu dengan Raffi di taman rumah sakit. Kita selalu bisa bertahan, selamanya bersatu dalam cinta. Ketidakpastian itu memang ada, namun cinta dan harapan membawa mereka selalu. Setiap hari, Ali berjanji pada dirinya sendiri, selama Raffi berjuang, mereka akan selalu memiliki harapan. Seperti yang ia tahu, hidup ini adalah kombinasi dari harapan dan cinta yang tak terputus. Ali bisa merasakan bahwa segalanya akan baik-baik saja. Kali ini kita tidak akan mundur, ujarnya pada Clara, penuh keteguhan. Kemenangan ini adalah untuk mereka semua. Kami ingin mendengar dari kalian. Bagaimana perasaan kalian tentang akhir cerita Raffi? Apakah kalian tergerak oleh perjuangan ini? Pastikan kalian berlangganan segera ke channel ini agar tidak ketinggalan cerita eksklusif horor berikutnya. Jangan tambahkan keraguan,
Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan bantu teman-teman di luar sana menemukan harapan dalam kisah ini. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita. Dan yang terpenting, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini langsung kepada 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kita semua berjuang, kita semua butuh harapan.